Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pak Nadiem Makarim sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah sebuah kemajuan di dalam mendeteksi kejahatan-kejahatan yang berlaku di masa pemerintahan sebelumnya. Yang mana saya melihat KPK itu saat ini sedang menggigit. Banyak sekali yang diperkarakan, banyak sekali yang dipermasalahkan, dan akhirnya hari itu terjadi. Nah, Pak Yakut ya juga sudah diperiksa dan mungkin sebentar lagi menyusul nih sebagai tersangka. Di lain pihak ya, saya melihat beberapa proses hukum itu mandek, malah banyak dramanya. Jadi KPK dan Kejaksaan dalam hal ini begitu, ini sedang sangat baik. Saya tidak tahu Kejaksaan secara umum, cuman dilihat dari kasus yang ini sudah baik. Kemudian KPK ini lagi greget-gregetnya. Kemudian kemarin sempat pending beberapa hari karena chaos di negara ini yang ditunggangi. Kemudian sekarang business as usual. Di lain pihak polisi ini masih banyak drama ya. Masih tidak puas begitu. Minimalnya saya melihat kinerja yang ada itu tidak menyentuh esensi perkara. Nah, mudah-mudahan proses hukum yang dijalani oleh KPK, dijalankan oleh KPK dan Kejaksaan ini lain ya, berbeda. Kita akan bahas tadi dua-duanya itu. Kita lihat dulu yang ini nih, penetapan tersangka Pak Nadiem Makarim. Sore ini kita dapat melaksanakan konferensi pers pada kesempatan Mas Menteri sore ini ya. Ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2. Penyidik pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Terkait dengan perkembangan ini, di sini sudah ada Pak Dirdik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Dirdik. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Yang saya hormati rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2002, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial AM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, AM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD
Dikdasmen, E selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus Menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, AM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Jadi tidak atas ada perintah kesetaraan ya dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. Pada bulan Februari 2021 NAM ya. telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar, yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Pasal yang disangkakan: tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto 15 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Santi, Santi, Santium. Demikian rekan, saya rasa sudah cukup lugas dan komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya. Kami Total keuntungan Pak. itu nanti. Saya dulu, itu ya. Kami. Pak Cahyo, Pak, ini kan tadi dijelaskan bahwa di menteri sebelumnya sesuatu tidak direspon, kemudian pada Menteri Nadiem direspon. Apakah memang ada kedekatan khusus dengan Google, dengan pihak tertentu keduanya? Terus Pak, Mbak. Yang kedua soal investasi Pak, benar nggak sih Pak yang sekitar April itu ada investasi dari Google sekitar $100 juta dan di mana peran Google sejauh ini? Karena kan dari disebutkan tadi bahwa ada kerjasama lah Pak. Jadi rekan-rekan media dari pertanyaan dari Tempo maupun dari media yang lainnya tadi saya sampaikan itu salah satu yang nantinya masih akan kita dalami. Itu ya. Tentunya hal-hal terkait dengan penyidikan ini belum dapat kami sampaikan secara utuh karena untuk masih dalam kerangka untuk keperluan penyidikan. Sekian, terima kasih. Demikian ya. Makasih ya. Udah.
sebentar. Nah, sampai sini ya, media ini bagus sekali karena apa-apa yang dikatakan media itu sekarang ya kita lihat akurat, tetapi yang kredibel ya, bukan media yang abal-abal itu. Kita lihat itu banyak akuratnya. Tatkala mereka itu memang melaporkan apa ya, pewartaan atas suatu kasus, itu mereka top notch lah ya. Sangat bagus sekali. Two thumbs up, sangat baik sekali. Dan apabila ini dijadikan lead bagi apa ya, dijadikan clue lah ya, dijadikan lead lah. Apa lead itu bahasanya? Dijadikan patokan lah begitu untuk KPK atau untuk kejaksaan, ini sepertinya akan sangat bagus sekali, dan tadi dikatakan itu masih dalam pendalaman. Di lain pihak ya, ini kan KPK itu khusus korupsi ya, yang mana memang berkaitan dengan kejaksaan, dan ini kolaborasi yang sangat baik. Yang mana mungkin sebentar lagi Pak Yakut juga akan menjadi tersangka ya, melihat dari adat yang ada begitu. Nah, polisi di lain pihak itu masih bermain drama. Saya tidak melihat ada jawaban dari kepolisian itu yang apa ya, katakanlah yang esensial dari kejadian demonstrasi kemarin. Jadi kalau dalam hal ini kan KPK tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki begitu ya. Kejaksaan juga sepertinya terbatas. Nah, ini kan ada di dalam wilayah kepolisian yang mana pengamat-pengamat politik itu mempermasalahkan kepolisian yang ada sekarang. Makanya kita lihat juga dari penegakan hukumnya itu melempem. Salah satunya yang mau saya garis bawahi di sini, misalkan penangkapan seorang influencer ya, Instagram nih. Yang mana karena postingannya dia itu ditangkap, siapa namanya, Laras ya kalau tidak salah itu. Nih ada salah satunya begini, dia itu membuat reels di dalam Instagram ini ya, mungkin di dalam Instagram yang bacaannya itu most corrupt, most useless, most sickening, disgusting, stupid, and morally bankrupt institution ever, FUCK. The police literally, y'all are just a bunch of dumb FUCKs, and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepest AJLL begitu. Ini apa ya, kan cuma doa saja mengungkapkan rasa frustrasi. Jadi penyidikan kepolisian itu kan seharusnya melihat kemungkinan ada provokator yang memang memprovokasi, bukan orang-orang yang mengungkapkan emosi begitu. Yang saya lihat minimal dari postingan ini itu mengungkapkan emosi, dan dia tidak turun ke jalan, bukan provokator. Sedangkan provokator yang dimaksud yang ada, dan di dalam video-video juga itu terbukti ya, yang bawa bom molotov, kemudian melemparkan bom itu ke gedung DPRD, atau misalkan ke fasilitas-fasilitas umum. Ini kok perkara seperti ini malah dijadikan yang pertama kali ditangkap ya. Ini heran. Kemudian nih, ini memang ada kata-kata yang secara literal itu bisa bisa mengarah kepada provokasi secara literal itu ya. Ini bahasa seperti ini. When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all. Y'all, I wish I could help throw some stones, but my mom wants me home, sending strength to all the protesters. Ini kan kira-kira begitu ya. Tatkala kantor kamu itu dekat sekali dengan, katakan apa ini, National Police Headquarters itu markas besar begitu ya kepolisian, tolong bakarlah bangunan ini dan kejar mereka semua begitu. Aku harap aku bisa melemparkan beberapa batu, tetapi ibu saya pengen saya pulang. Ya, sending strength to all the protesters. Ya, agak susah ya menerjemahkan itu. Ya begitulah kira-kiranya. Kemudian ada postingan lagi, Afan Kurniawan, rajin tulang punggung keluarga yang tinggal di kontrakan 3x11 meter bersama 7 orang keluarga. Ini kan untuk saya ya, postingan yang pertama dan yang ketiga tadi yang saya bacakan itu bukan upaya untuk memprovokasi, itu adalah luapan emosi begitu. Masa nggak boleh? Yang kedua ini memang ada bahasa secara literal, cuman kan
harus dilihat sekali lagi ya, apakah postingan itu ada niat jahatnya atau tidak. Nah, yang disayangkan apa ya, penangkapan yang memang jelas-jelas ada, penyelidikan yang seharusnya lebih hati-hati dan lebih kemungkinan untuk terstruktur begitu, yang memang di situ ada niat jahatnya, itu belum dilihat sampai sekarang. Di beberapa daerah ada tuh kemarin beberapa puluh orang itu ya dibuka bajunya, kemudian disuruh jalan ke kantor polisi dan lain sebagainya itu terjadi. Tetapi dalam hal ini yang 7 orang ini, terutama yang 1 orang ini ya, Laras ini, yang lain saya belum terlalu mengetahuinya karena beritanya juga belum terlalu banyak. Terutama ini tidak menunjukkan kepada keseriusan ya. Ini cuman berbuat drama saja. Nah, makanya kita lihat dulu sebentar saja ya bagaimana respons dari kuasa hukumnya Laras ini. Waalaikumsalam. Hari ini kita mendapatkan lagi berita-berita yang sangat memukul hati rakyat Indonesia ya, terkait dengan dalam beberapa hari terakhir hubungannya dengan menyuarakan kekhawatiran, kecemasan dan kritikan terhadap proses penegakan hukum dan berjalannya kehidupan bernegara kita ya. Hari ini kami selaku kuasa hukum mendampingi seorang pemudi, seorang anak muda bernama Larasati Fauzati, Faizati ya, Larasati Faizati Nisa. Beliau adalah anak muda yang sangat cerdas, lulus dari The London School of Economics dan Public Relations, S1, magisternya juga dari London School, kerja di sebuah organisasi internasional, namanya AIPA, di bawah organisasi ASEAN. AIPA itu adalah ASEAN Interparliamentary Assembly, ya. Dan dia adalah anak muda Indonesia yang bekerja di ASEAN Assembly AIPA. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2025, pada saat lagi memanasnya aksi demonstrasi masyarakat mahasiswa akibat terbunuhnya seorang sopir ojol yang bernama Afan Kurniawan, beliau memposting satu di Instagram Story atas kekecewaannya terhadap penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Polri. Sebentar, nah ini anak-anak muda, kalau tidak salah umurnya 26 tahun ya. Ya kita katakan anak muda lah, karena secara definisi memang bukan anak-anak begitu, tapi ya secara definisi dia masih remaja. Orang-orang seperti ini yang aktif di NGO ya, saya juga salah satunya dulu suka seperti itu. Ini adalah orang yang bebas berekspresi. Kita ini terbiasa bergaul dengan orang-orang di luar Konoha begitu ya. Kita biasa bergaul dengan seperti itu, yang mana kita itu ekspresif. Kemudian dengan bahasa tadi ya, please burn this thing down begitu. Itu bukan perkara yang mengatakan tolong bakar itu secara literal tidak. Karena memang upaya untuk kesananya juga tidak ada. Kemudian niat jahat, kemudian apakah dia itu terbukti menjadi pion bagi sesuatu yang lebih besar begitu, itu pun ya, harus ada sangkaannya. Yang mana polisi itu kalau seperti ini ya, tiba-tiba mengambil saja, oh ini ada postingan nih yang bisa memprovokasi, kemudian langsung diciduk. Atuh itu mah itu mah gak usah jadi polisi, gak usah pakai cybercrime begitu. Kalau seperti itu mah anak SD juga bisa lihat postingan-postingan yang mana di situ ada gambar polisi sedang menabrak orang sampai wafat begitu ya. Kemudian tulisan-tulisan yang sekiranya itu mengungkapkan amarah dan mengajak orang-orang untuk sama-sama marah kepada polisi. Ya kalau kayak gitu mah kita juga bisa, nggak usah jadi petugas cybercrime begitu. Nah ini apa kok kerjaannya seperti itu? Jauh sekali langit dan bumi yang ditampakkan oleh KPK, kemudian kejaksaan di dalam kasus korupsi dengan kepolisian di dalam menghadapi kasus yang kemarin. Ini jauh seperti langit dan sumur begitu ya, kayak baina sama iwas sumur itu. Beliau mengkritik dan beliau menyampaikan kekecewaannya kenapa Polri dalam menangani aksi di masyarakat, aksi demonstrasi mahasiswa, sampai kemudian terlindasnya seorang sopir ojol warga negara Indonesia, sampai kemudian berpulang gugur ya, tapi kemudian tidak ditangani dengan baik. Bukannya kemarin juga yang 7 orang ini yang tersangka dari Brimob itu bukannya dicari, dikembangkan begitu kasusnya, kemana bermuaranya ini, perintahnya kemana.
Kita melihat ya dari chaos kemarin selama 3 hari, yang mana 9 orang wafat itu yang diberitakan, entah yang tidak diberitakan, entah ada atau tidak saya tidak tahu. Dan sampai saat ini apakah bertambah atau tidak saya juga tidak tahu. Tetapi sampai saat ini kita melihat para pejabat itu tidak ada yang mengundurkan diri dengan sukarela satu orang pun. Ya, yang ada dari DPRD itu pun saya melihat poster ya, nggak tahu benarnya itu benar atau tidak. Artis DPRD dia mengundurkan diri karena katanya takut dijarah rumahnya tuh. Itu entah benar atau tidak. Tetapi dari terasnya yang atas-atas itu, pejabat-pejabat yang atas-atas, nggak ada satu orang pun yang mengundurkan diri karena permasalahan ini begitu. Padahal itu kan bukti dari ketidakbecusan mereka di dalam menjaga keamanan. Sebetulnya kan seperti itu. Yang kita harus melihat banyak gedung DPRD yang dibakar, orang yang wafat juga banyak. Tetapi tidak ada satu orang pun yang step up ke depan secara moral yang mengatakan saya mengundurkan diri karena ini adalah tanggung jawab saya. Seharusnya kan demikian. Ada? Nggak ada. Nah itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini jabatan memang dicari karena jabatan. Jabatan itu tidak dijadikan wasilah, tidak dijadikan perantara untuk memberikan the better cause atau the bigger cause begitu. Untuk sesuatu yang lebih besar lagi tidak dipakai. Ya ini memang yang namanya kuasa hukum harus membela yang bersangkutan. Betul, tapi kita juga lihatlah. Kita lihat secara utuh begitu, yang memiliki niat jahat di sini siapa? Karena yang namanya perbuatan kriminal itu harus di situ. Masa seseorang bikin puisi misalkan, karena puisinya itu bahasanya itu konfrontatif, kemudian langsung diciduk begitu saja. Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi korut. Ya, menyedihkan sekali kinerja kepolisian dalam hal ini dan dalam banyak hal kasus yang lain. Yang mana jadi akhirnya kalau misalkan banyak tuntutan dari masyarakat, termasuk ya tuntutan dari 17 plus itu 8 kalau tidak salah. Salah satunya juga untuk menegakkan hukum, entah di situ ada mengganti Kapolri atau tidak. Cuman kalau untuk saya ya mengganti Kapolri itu kan yang penting institusinya benar tuh. Kalau misalkan memang mau bisa benar ini dengan cara mengganti Kapolri, ya harus diganti Kapolrinya. Tetapi kalau misalkan Pak Presiden ini memiliki pertimbangan yang lain, yang mana kita sebagai masyarakat ya, yang intinya itu mau kepolisian jadi benar, kemudian Pak Presiden memiliki pertimbangan yang lain selain mengganti Kapolri, ya silahkan begitu. Tetapi sampai saat ini tidak dilihat adanya perbaikan itu, malah semakin konyol. Kekecewaan itu beliau sampaikan lewat Instagram Story, ya. Kemudian akibat dari kritikan-kritikan itu, akibat dari kekecewaan itu, kemudian beliau dilaporkan pada tanggal 31 Agustus 2025 oleh seseorang yang sampai hari ini kami juga tidak tahu siapa pelapornya, siapa yang melaporkan klien kami, seorang anak muda yang sangat cerdas, dan beliau menyampaikan kritikan itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Beliau punya pengalaman internasional, beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, beliau bergaul dalam komunitas internasional. Tapi kemudian beliau hari ini harus ditahan oleh Bareskrim Polri karena kritikan dan kekecewaannya terhadap Bareskrim Polri pada tanggal 29 Agustus 2025. Itu yang nangkapnya nggak ngerti bahasa Inggris apa gitu ya. Kita itu suka mengatakan kalau dalam bahasa Inggris itu literally atau tidak. Biasanya kalau tidak disebutkan literally itu majas biasanya. Dan banyak sekali dalam bahasa Inggris seperti itu ya. I'm getting hot. Ya, I'm getting hot itu ya bisa feeling the groove begitu ya. I'm getting hot itu bisa memang panas begitu, memang ini udaranya panas. Biasanya kalau memang seperti itu, kita mengatakan literally, I'm getting hot, literally begitu. Kemudian cool begitu ya, it's so cool, you're so cool, literally. Kalau tidak literally, itu majas saja. You're so cool itu kamu keren begitu, bukan kamu dingin. Kalau mau mengatakan kamu dingin, kita mengatakan you're so cool, literally. Karena memang biasanya di dalam bahasa itu yang dipakai pertama kali di dalam kehidupan umum, bukan di dalam teks-teks akademik begitu. Itu majas dulu yang dipakainya. Ini menyedihkan ya. Aduh, Masya Allah, kepolisian ini gimana ya? Yang di atas-atas saya ngomong, saya nggak ngomong yang di bawah-bawahnya dalam pengertian yang terjun langsung ke masyarakat. Polisi banyak yang baik, polisi itu banyak yang baik. Yang mana saya akhirnya menjadi kasihan begitu ya. Oh, ini kok. Coba kalau misalkan marwah kepolisian itu kembali ya, Masya Allah, itu akan sangat baik sekali. Dan pada tanggal 31 beliau dilaporkan, dan tanggal 31 itu juga beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 1 kemarin beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak Cyber Bareskrim Polri tanpa tidak pernah ada proses
meminta klarifikasi dan penjelasan itu seperti dari tumbal saja itu. saudari Laras. Sementara jadi begini Pak Polisi, tolong ya yang mengurusi urusan ini, tolonglah sentuh perkara yang esensialnya. Bukan cuman ada orang ditangkap, ada orang ditangkap. Lah kita ini loh berpikir begitu. Kita ini berpikir. Yang mana kalau misalkan kita konfrontasi juga banyak kejanggalan-kejanggalannya kok. Ya seperti tadi begitu, seperti apa yang sudah kita sebutkan di awal. Anda itu apakah tidak bisa membedakan mana yang memiliki ada yang memiliki intention untuk berbuat crime dan yang tidak? Apakah Anda itu tidak bisa membedakan begitu? Yang mana pada akhirnya nanti yang memiliki intention, yang memiliki niat, katakanlah begitu ya, untuk berbuat jahat itu sendiri tidak tersentuh. Dan ini memalukan begitu, memalukan ini. Ini yang kami sedang lihat hari ini adalah ada upaya masif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara publik, suara kritis dari anak-anak muda yang cerdas, yang seharusnya kita bangga sama mereka ya. Seorang anak muda yang punya kapasitas internasional, kerja di satu lembaga internasional, Indonesia adalah members of ASEAN, beliau kerja di organisasi parlemennya gitu ya, di AIPA-nya gitu. Kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput secara paksa dan tidak pernah dimintai klarifikasi. Dan sampai hari ini kami dari pihak klien, pihak kuasa hukum ya, belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan siapa pelapor dalam perkara ini. Ini masih belum disampaikan oleh penyidik kepada kami. Siapa sih yang menyampaikan laporan kepolisian sehingga saudari Laras ini harus ditetapkan sebagai tersangka. Oke, saya selesaikan di situ. Yang mau lengkapnya silahkan lihat lengkapnya. Nah ini ya, jadi saya melihat ada upaya dan ini semakin menajamkan sangkaan kita begitu ya. Beberapa hari ini saya ngomongin politik udah sampai sebel juga sebetulnya. Karena perkaranya begitu jelas begitu. Kita susun satu-satu puzzle ya, kemudian kita lihat dari atas. Kita jelas kok melihat siapa yang tidak berada di dalam kendalinya presiden. Jelas sekali terlihat. Jelas sekali terlihat. Bagaimana kalau misalkan kita melihat KPK ya, itu presisi begitu, tajam sekali ya. Kalau kayak sniper itu kayak sniper tepat sasaran. Yang apa yang dipersepsikan oleh publik, karena kita juga berpikir ya, dalam pengertian publik yang berpikir yang memang peduli terhadap negara ini, kita berpikir kemudian kita melihat kesimpulan tidak selalu benar, betul tidak selalu benar, tetapi yang obvious ini perkara-perkara yang memang jelas nampak. Masa misalkan Google Chrome dihargai sekian begitu, itu kan udah kelewatan. Kemudian kuota haji ditambah 22.000 tetapi tidak mengurangi tidak mengurangi masa tunggu di dalam berangkat haji. Kemudian kita juga kan dengar ya tetangga misalkan ada yang berangkat haji bayarnya 300 juta, 500 juta. Kita kan dengar juga hal seperti itu, dan kemudian itu sesuai ini tinggeling ya dari apa yang mengusik pendengaran dan mata kita itu ditembak dengan sangat tepat oleh KPK dan dalam hal ini kejaksaan juga. Tetapi kepolisian itu selalu bertentangan dengan apa yang terlihat secara nampak oleh masyarakat. Yang mana ini akan menghilangkan trust, akan menghilangkan kepercayaan, yang mana jangan sampai kepolisian ini nanti kehilangan legitimasinya sebagai aparat penegak hukum. Kasihan nanti yang di bawah-bawahnya Bapak. Jadi berlakulah secara profesional, secara cerdas. Karena kalau misalkan memang kemampuan maksimal kepolisian seperti ini, ini memang kita sudah bekerja secara maksimal. Kemudian seperti ini, yang ditangkap, yang dianggap provokasi, yang dianggap provokator kemarin itu adalah seorang aktivis sebuah NGO begitu. Ya menyedihkan, ya sudahlah, mau gimana lagi, berarti ini gambaran negara kita, ya kita terima saja begitu. Dan itu memalukan bagi negara sebesar Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.